Angkatan bersenjata Yaman melakukan operasi gabungan dengan melibatkan Angkatan Udara, Angkatan Laut, unit rudal dan unit drone. Operasi gabungan itu dilakukan untuk menyerang kapal AS. Adapun kapal yang diserang itu sedang membawa pasokan senjata bantuan untuk Israel. Dikutip dari Pars Today, kabar ini dikonfirmasi oleh Brigjen Yahya Saree, juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, pada Rabu, 10 Januari 2024. Ia mengatakan bahwa pasukan Yaman menggelar operasi gabungan menyerang kapal AS, yang membawa bantuan untuk rezim Zionis, dengan rudal balistik dan drone. Operasi tersebut dilakukan sebagai serangan pertama imbas serangan AS sebelumnya yang menewaskan 10 anggota Angkatan Laut Yaman. Saree menegaskan bahwa mereka tidak akan ragu untuk membalas semua ancaman musuh, sebagai hak legal negara, rakyat dan bangsa Yaman. Ia juga menegaskan akan terus mencegah kapal-kapal Israel, atau yang menuju Israel berlayar di Laut Merah dan Laut Arab, selama agresi dan blokade rakyat Gaza belum dihentikan. Sementara, Yaman menjamin keamanan pelayaran internasional melalui Laut Merah dan Laut Arab, ke seluruh pelabuhan dunia kecuali pelabuhan-pelabuhan rezim Zionis. Diketahui sebelumnya, pasukan Houthi kembali melakukan penyerangan terhadap kapal-kapal milik Israel. Namun kali ini insiden tersebut tidak terjadi di Laut Merah melainkan di Samudera Hindia. Adapun serangan itu dilancarkan oleh Houthi pada 4 Januari 2024 lalu. Houthi menyerang 2 kapal Israel yang memuat minyak dalam jumlah besar. Serangan itu menggambarkan bahwa sudah tidak ada lagi tempat aman untuk kapal-kapal Israel. Sebab, Houthi yang sebelumnya hanya menargetkan Laut Merah dan Laut Arab kini sudah melebar ke Samudera Hindia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas berhasil menjebak pasukan pertahanan Israel, IDF, masuk ke dalam terowongan. Adapun rekaman insiden itu dibagikan oleh Al-Qassam pada Rabu 10 Januari. Tentara IDF mulanya memantau lokasi tersebut menggunakan drone dan anjing pelacak. Saat dirasa aman, para tentara pun memasuki terowongan tersebut. Tanpa disangka rupanya terowongan itu merupakan jebakan dari Hamas. Di mana setelah para tentara itu masuk, Hamas langsung menyergap pasukan itu dari jarak dekat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Serangan Hizbullah ke perbatasan Israel membuat warga sipil merasa ketakutan hingga meninggalkan kediamannya. Mereka terusir dari tanah pendudukan mereka sendiri karena serangan Hizbullah dan Israel yang kian memanas. Dikutip dari Tribun News dari surat kabar Israel Yediot Ahronot, perwira tentara melaporkan tidak akan ada pengembalian bagi penduduk yang dievakuasi dari pemukiman di utara ke rumah mereka. Kementerian Keuangan Israel kini sedang bekerja keras untuk menemukan solusi dalam anggaran tahun 2024 bagi pemukiman di utara yang dievakuasi. Israel juga telah memberi kompensasi bagi puluhan ribu pemukim mereka di zona merah untuk dievakuasi ke wilayah yang dianggap aman dari serangan.
Sementara itu, saat berbicara dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken kemarin, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan prioritas Tel Aviv di front utara adalah memulangkan penduduk ke rumah mereka setelah memperbaiki situasi keamanan saat ini. Diketahui, perang panas antara Israel dan Hizbullah Lebanon telah meningkat sejak Tel Aviv melancarkan serangan genosida Gaza pada 7 Oktober 2023. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Media Israel melaporkan pasukan Lebanon Hizbullah menggunakan rudal anti-tank yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rudal mematikan ini pun dipakai sebagai senjata penembak jitu. Senjata ini mampu menjangkau permukiman jauh yang ada di Israel. Dikutip dari Al-Mayadeen, Hizbullah telah meluncurkan mortir dan roket ke pos-pos terdepan Israel sejak 8 Oktober 2023. Namun peningkatan luar biasa dalam penempatan rudal anti-tank dari Lebanon perlu menjadi kewaspadaan tersebut. Sebab, media Israel menilai bahwa penggunaan senjata presisi Hizbullah itu tidak ada bandingannya di Israel dan mungkin secara global. Menurut angka yang diperoleh Haaretz, daftar pemukiman yang terkena rudal anti-tank dan kerusakan infrastruktur sipil sangatlah banyak. Selain itu, surat kabar tersebut mengungkapkan bahwa jangkauan rudal anti-tank yang ditembakkan dari Lebanon ke sasaran sipil di Al-Jalil kini mencapai Moshav Beit Hillel, di mana wilayah tersebut terletak 4 km, 2,5 mil, dari perbatasan. Rudal tersebut juga mampu menjangkau kibbutz Kfar Szold di Lembah Hula yang 6 km dari perbatasan, yang penduduknya belum dievakuasi. Sementara itu, peneliti senior di Institut Studi Keamanan Nasional, Yehoshua Kaliski, menjelaskan bahwa cara penggunaan senjata oleh Hizbullah belum pernah terjadi sebelumnya di dunia. Penggunaan rudal anti-tank itu merupakan penggunaan besar-besaran setiap harinya. Mengenai Iron Dome, surat kabar tersebut mengklarifikasi bahwa meskipun sistem tersebut mengeluarkan peringatan singkat untuk serangan roket dan mortir dengan lintasan tinggi, sistem tersebut menghadapi keterbatasan dalam hal rudal anti-tank. Di mana selama ini, rudal-rudal Hizbullah mampu menembus Iron Dome dengan mudah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan pendudukan kembali mengumumkan tewasnya sejumlah tentaranya akibat konflik dengan Hamas. Belasan perwira terbunuh oleh perlawanan Palestina di jalur Gaza dalam waktu 24 jam. Pada Selasa, 9 Januari 2024, tentara Israel mengumumkan terbunuhnya 11 perwira dan tentaranya. Jumlah ini menjadi kematian terbesar yang dialami Israel dalam satu hari. Kemudian pada Rabu 10 Januari pagi, seorang perwira juga dilaporkan tewas dan seorang lainnya mengalami luka serius. Dikutip dari Al-Mayadeen, perwira itu terbunuh saat melakukan serangan darat di pusat jalur Gaza. Menurut Angkatan Bersenjata Israel, perwira IDF yang terbunuh itu ialah Sersan Cadangan Elkna Meulander. Ia merupakan seorang petugas medis militer di Markas Besar Divisi 99. Sementara juru bicara Brigade Al-Qassam, Abu Ubaidah juga mengklaim menghancurkan 42 kendaraan militer Israel. Sebanyak 22 tentara rezim Zionis disebut terbunuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.